Berbagai prestasi dan penghargaan, baik berskala nasional maupun internasional yang bersifat kejuaraan yang telah diraih mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM). Selain itu, UNM menjadi perguruan tinggi lulus terbanyak kampus mengajar Angkatan 2 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Prestasi tersebut menjadi kado istimewa peringatan Dies Natalis UNM ke-60, hari ini, Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021. Dies Natalis UNM ke-60 mengusung tema, Satu untuk UNM, Tetap Jaya dalam Tantangan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Rektor UNM, Profesor Dr. Husain Syam mengatakan, berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan dosen, selain jadi kado Dies Natalis. Prestasi tersebut juga menjadi bukti kualitas akademik mahasiswa UNM memang diunggulkan. Kata dia, apa yang diraih hari ini, tak lepas dari dukungan seluruh pimpinan serta sinergi dengan prodi dan dosen, kerja keras tim Merdeka Belajar, Kampus Merdeka UNM. Hasil tersebut menempatkan posisi UNM jauh di atas universitas favorit di Jawa. Ini menandakan sivitas akademika UNM semakin solid dan semakin berjaya. Dalam puncak acara perayaan Dies Natalis ke-60 UNM hari ini, bangsa kita masih berjuang dalam melawan wabah pandemi COVID-19. Sudah setahun lebih krisis kesehatan ini telah mengubah perilaku hidup kita menjadi sebuah gaya hidup baru, cara kerja baru, dan cara berinteraksi baru, ujarnya. Bahkan, Dies Natalis yang selama ini dirayakan dalam suasana meriah dengan berkumpul di kampus, namun pada 2 tahun terakhir ini acara Dies Natalis kita selenggarakan secara daring dan luring atau blended, jelasnya. Sehingga, kita tidak bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Kebijakan ini adalah wujud dukungan UNM untuk bersama-sama berjuang dengan pemerintah, khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi pandemi ini, paparnya. Kita semua berharap, wabah ini segera berakhir dan kita semua selamat dari ancaman COVID-19. Perkenankan saya menyampaikan laporan kinerja saya selaku rektor atas berbagai capaian strategis terutama dalam 1 tahun terakhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar UNM, melalui Senat UNM dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan dukungan bagi kemajuan UNM. Kata Profesor Husain, dukungan itu adalah spirit bagi dirinya untuk bekerja lebih keras membawa UNM lebih maju dan unggul. Atas dukungan dari seluruh elemen UNM dan kemitraan dengan berbagai pihak, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sungguh, dukungan dan pencapaian ini menjadi penyemangat untuk menuntaskan program-program strategis kepemimpinan saya dengan target capaian yang lebih gemilang bersama keluarga besar UNM. Kata dia, pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2021 mendirupsi berbagai aspek kehidupan. Pendidikan salah satu bidang yang terdampak secara signifikan. Bahkan, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada tahun 2020 melaporkan, bahwa pandemi ini berdampak pada lebih dari 1,6 miliar peserta didik dan 30 juta guru di seluruh dunia, sehingga mengharuskan proses pembelajaran beralih dari pembelajaran luring ke daring. Saat ini, pembelajaran daring semakin berkembang pesat, tidak hanya sekedar mengikuti tren disrupsi revolusi teknologi informasi, tapi juga sebagai suatu metode utama ketika diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan mahasiswa belajar dari rumah. Pada kondisi normal, jelas Profesor Dr. Husain Syam, belajar daring diterapkan secara blended, sebagai alternatif pembelajaran. Namun demikian, untuk kondisi pandemi ini, belajar daring digunakan sebagai pengganti utama pembelajaran tatap muka di kelas. UNM telah memiliki sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang dirilis sejak tahun 2006 dengan nama elearning.un.ac.id. Selanjutnya, tahun 2021 berganti nama menjadi lsm.un.ac.id hingga tahun 2020. Keberhasilan implementasi pembelajaran daring dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya sumber daya manusia, dukungan sarana, konten, dan kebijakan. Sehingga, kehadiran aplikasi Learning Management System atau LSM System and Application Management Open Knowledge merupakan wujud dan komitmen dari Rektor UNM terhadap proses dan layanan akademik terbaik. Kita berharap, kehadiran LSM Syam Oke ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika UNM, terangnya.
Selain implementasi pembelajaran daring, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi, khususnya UNM untuk dapat menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Usia yang ke-60, Profesor Husain berharap, UNM bisa semakin matang serta bisa mengungguli perguruan tinggi lain. Kita harap UNM di usia ke-60 bisa semakin matang, semakin berkibar, serta bisa mengungguli perguruan tinggi lain dan menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia, katanya. Mantan Dekan Fakultas Teknik UNM itu juga menyebut, agar selalu optimis dalam berproses dan menjadi yang terbaik di antara perguruan tinggi yang ada. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Karena kehadiran dan kekuatan alumni, senior, lembaga instansi terkait yang selalu mendukung kita. UNM akan lebih jaya, tegasnya. Profesor Husain mengatakan, di usia UNM yang ke-60 ini telah melalui sebuah perjalanan waktu yang panjang dan sudah berkontribusi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Berarti dia pintar, masuk sembarang, bebas, ya tes, nah, itu logikanya, analisisnya. Ya. Juga yang berprestasi, bebas tes juga. Jadi kalau ada keluarga putra-putri anak bangsa kita yang kemudian pernah juara olahraga, juara seni, juara debat dan seterusnya, tapi level provinsi dan nasional, itu apalagi level internasional itu bebas tes masuk dengan segala jurusan yang dia inginkan. Itu luar biasa. Karena kita menganggap orang ini cerdas, gampang untuk kita bina, bukan untuk dibinasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya peningkatan jumlah, ya di S2 juga kalau cum laude dari S1 itu bebas tes, masuk S2 dan S3. Peningkatan jumlah peminat yang mendaftar tahun ini indikator bahwa UNM semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai salah satu perguruan tinggi yang unggul dan favorit. Asia Pasifik pada tahun 2020 di Singapura diraih oleh Ahmad Ridwan Palili dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Ada orangnya sini, ada ya? Ada. Ya, virtual. Baik. Juara 1 nasional MTQ antar mahasiswa LPTK se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2020 diraih oleh Nur Samsul Bahri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang tadi itu yang tadi itu baca apa ngaji itu yang juara itu. Juara 1 nasional kategori video iklan layanan masyarakat dan kompetisi kreativitas tanggung award yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta pada tahun 2020 diraih oleh Nadia Arika dari Fakultas Seni dan Desain. Juara Nasional Putri Kampus Best Intelijensia Indonesia 2021 yang diselenggarakan di Yogyakarta oleh Putri dari Fakultas Teknik. Debat Speakers Nasional Debat Bahasa Inggris pada tahun 2021 diraih oleh Muhammad Ilham Dirwan dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Dalam bidang penulisan karya ilmiah, UNM menempatkan peringkat 9 nasional perguruan tinggi dalam program kreativitas mahasiswa memperoleh pendanaan dari Kemendikbud Ristek Gajah Mada yang di Yogyakarta pada tahun 2020. Terbaik ke-13 se-Indonesia pada Pekan Seni Tingkat Nasional Peksiminas. Ya, tak sampai di situ, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahragaan berhasil meraih medali perunggu prestasi mahasiswa nasional pentas kompetisi main Honda Sport Dyno competition
sementara tingkat regional mahasiswa UNM juga meraih begitu banyak gelar, misalnya di ajang kampus duta kampus itu diraih oleh Muhammad Maulana dari program studi administrasi negara. Selain itu, terdapat 2 tim yang lolos pendanaan program P2D diraih oleh HMJ Matematika, kemudian Hima PTO dan Hima Elektronika serta UKM Pramuka. Berkaitan dengan peraih pendanaan himpunan mahasiswa tadi, ya, dalam rangka menghasilkan mahasiswa berprestasi sebagai delegasi kampus yang telah berprestasi. Prestasi pertama diraih oleh Nurul Alwiyah dari Provinsi. Kemudian juara kedua Siti Hairun An-Nisa, ya, Fakultas Ilmu Sosial. Sedangkan juara ketiga adalah Fatia Indah dari program studi pendidikan guru sekolah. Dalam merespon dan mendukung program MBKM, UNM telah meluncurkan sistem manajemen pembelajaran yang dinamakan SHAM-OK, System and Application Management Open Knowledge. SHAM-OK sebagai jawaban atas perjuangan kita menjadikan UNM sebagai kampus digital. Demikian halnya dengan regulasi Kemendikbudristek tentang uang kuliah tunggal sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional Kemendikbud. UNM merespon secara cepat melalui keputusan Rektor nomor 1678 tentang tahun 2020 tentang peninjauan UKT bagi mahasiswa seperti yang saya sebutkan tadi. Data yang disampaikan kepada kita, Bapak Ketua IKA dan hadirin yang saya muliakan, pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi prioritas UNM. Kami berpendapat bahwa SDM adalah aspek potensial untuk mengantarkan UNM menjadi unggul, profesional. SDM yang berkualitas dan mengoptimalkan fungsi dan peran dalam berkontribusi bagi kemajuan UNM. SDM adalah komponen utama dalam tata kelola, kapasitas, dan kelembagaan perguruan tinggi, sehingga peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan pegawai, termasuk akselerasi kenaikan pangkat jabatan fungsional, menjadi kebijakan prioritas pengembangan sumber daya manusia Universitas Negeri Makassar. Saat ini UNM memiliki tenaga dosen sebanyak 1.187 orang dengan kualifikasi guru besar sebanyak 89 orang. Ini sudah 100 kalau tidak meninggal. Yang meninggal karena COVID, meninggal karena memang sudah waktunya. Ya. Doktor sebanyak 471 orang. Magister 499 orang, yang sementara melanjutkan studi dalam dan luar negeri sebanyak 67 orang, dan selebihnya adalah dosen luar biasa. Dalam menjalankan tugas Tridharma, dosen didukung oleh tenaga pendidikan yang berjumlah 701 orang. Jumlah tersebut akan bertambah karena tahun ini UNM memperoleh formasi pengangkatan dosen sebanyak 176 orang dan tenaga pendidikan sebanyak 8 orang. Sementara berproses pendaftarannya dan sementara seleksi administrasi. Dalam periode Januari 2020 sampai Juni 2021, sebanyak 1.180 judul penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Makassar dari berbagai skema pendanaan.
seperti misalnya PNBP, Mandiri, desentralisasi DRPM, dan kompetisi DRPM pada periode dan skema pendanaan yang sama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menghasilkan sebanyak 956 judul, sementara publikasi ilmiah, paten, dan haki berjumlah 162 orang jenis. Dan pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus mengalami peningkatan yang luar biasa menjadi 905 artikel dari jumlah sebelumnya hanya 54 artikel. Pada pertengahan tahun ini, peneliti UNM teknologi yang diseminasikan di masyarakat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Pengembangan. Selain itu, dosen UNM telah berhasil meraih bantuan pendanaan oleh Direktorat Jenderal melalui program Matching Fund tahun 2021. Saya sangat peduli dan mengapresiasi tinggi terhadap seluruh proses yang mengantarkan mahasiswa menjadi lebih baik dan bermartabat. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini UNM mengalami peningkatan. Pembangunan gedung kampus pada sebagian dari penguatan UNM sendiri. Yang kedua, banyak prestasi-prestasi yang diperoleh UNM dalam rangka tahun 60 tahun UNM. Kita membawa UNM menjadi kampus entrepreneurship, itu juga bagian dari kado 2 tahun UNM ke 60. Dan banyak prestasi-prestasi yang lain. Kita semua mencoba menjadi bagian yang terbaik bagi Universitas Makassar dalam rangka usia yang ke-60 tahun harus memberi arti yang terbaik bagi kemajuan bangsa, terutama penciptaan SDM yang kuat, yang unggul untuk berkontribusi bagi Indonesia maju. Itu kira-kira, Bos. Itu mau.